Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bank saku. Apakah bank saku itu aman? Saya akan membahasnya dari beberapa segi ya, tentu saja dari segi legalitasnya, lalu kepemilikan saham ya, siapa pemilik dari bank saku. Yang ketiga, apakah produk-produk yang tersedia di bank saku itu dijamin oleh LPS? Terus yang terakhir, saya nilai dari pengalaman saya pakai aplikasi bank saku. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari legalitasnya. Bank saku itu adalah salah satu bank digital ya, di mana dulunya bernama Bank Jasa Jakarta, lalu sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah bank digital dengan menarget nasabah-nasabah, terutama kalangan muda ya. PT Bank Saku Indonesia sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah 2 miliar. Untuk mengetahui tingkat bunga penjaminan LPS, silakan akses di sini. Oke, jadi intinya di sini adalah bahwa PT Bank Saku Indonesia ya, ini sudah legal karena sudah mendapat izin dan diawasi oleh OJK serta Bank Indonesia, dan juga merupakan anggota peserta penjaminan lembaga simpanan atau LPS. Dari segi legalitas, Bank Saku ini adalah bank yang aman. Kepemilikan Bank Saku. Bank Saku Indonesia yang mana dulunya bernama Bank Jasa Jakarta, setelah diakuisisi oleh dua perusahaan besar ya. Yang pertama itu dari Astra Financial dan juga Willab. Setelah diakuisisi oleh kedua perusahaan tersebut, PT Bank Jasa Jakarta resmi berubah menjadi Bank Saku. Ya, jadi di sini yang mempunyai Bank Saku kepemilikannya adalah Astra Financial dan juga Willab. Siapa sih yang nggak tahu dengan perusahaan Astra Financial? Ini adalah anak perusahaan dari Astra International ya. Astra merupakan salah satu perusahaan gurita yang mempunyai cabang usaha yang banyak ya, dari segala bidang, mulai dari keuangan ya, seperti yang tadi itu contohnya seperti Astra Financial, terus mulai dari otomotif. Nah, kalau di otomotif tentunya pasti kalian udah tahu ya, Astra ini adalah distributor resmi mobil di Indonesia seperti Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan lain-lain ya, tentunya kalian udah tahu. Selain otomotif, Astra itu juga bergerak di bidang pertambangan. Jadi Astra itu punya saham di United Tractor. Jadi bisa dibilang United Tractor ini adalah perusahaan tambang miliknya Astra ya. Selain itu, Astra juga bergerak di bidang pertanian, perkebunan kelapa sawit dengan perusahaan Astra Agro Lestari. Ini juga perusahaannya besar ya, bergerak di bidang kelapa sawit. Jadi intinya saya mau bilang bahwa PT Astra International yang merupakan induk dari Astra Financial itu adalah perusahaan yang besar ya, bukan perusahaan kaleng-kaleng ini teman-teman. Perusahaan yang besar tentu saja mempunyai kekuatan keuangan yang besar pula. Selain Astra, Bank Saku itu juga dimiliki oleh Willab. Willab ini adalah perusahaan keuangan ya yang dimiliki oleh Simon Long yang berasal atau berkantor pusat di Hong Kong. Jadi Willab ini biasanya sebagai kreditur perusahaan-perusahaan startup. Nah, kalau di Hong Kong, Willab ini cukup terkenal teman-teman ya. Mungkin kalau di Indonesia belum terlalu terkenal. Di luar Hong Kong, Willab ini juga beroperasi di Tiongkok ya, atau di Cina daratan, dan juga di Indonesia. Hingga tahun 2020, Willab ini memiliki lebih dari 40 juta pelanggan dan sudah berhasil menyalurkan pinjaman atau kredit senilai lebih dari 50 miliar Hong Kong. 50 miliar Hong Kong itu kalau dijadiin rupiah sebesar 103 triliun rupiah. Nah, jadi bukan main-main teman-teman ya. Jadi Willab itu juga perusahaan yang besar dan mempunyai kekuatan keuangan yang besar pula. Oke, dari segi kepemilikan, PT Bank Saku ini juga termasuk aman ya, karena dipunyai oleh perusahaan yang besar. Apakah produk dari Bank Saku ini dijamin oleh LPS? Oke, kita lihat dulu berapa sih bunga yang standar yang dijamin oleh LPS. Kita lihat di website resmi dari LPS, lps.go.id. Di sini untuk bank umum standarnya adalah 4%.
ya paling tinggi 4%. Jika di atas 4% bunganya, maka tidak akan dijamin oleh LPS. Sekarang kita lihat produk-produk yang tersedia di bank saku. Untuk saku utama atau tabungan utamanya, bunganya 0,5% per tahun, ya karena bunganya itu lebih kecil dari standar LPS, tentu saja ini dijamin oleh LPS untuk saku utama. Lalu untuk saku booster di sini bunganya cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi tetapi sangat tinggi, yaitu 10% per tahun. Untuk produk ini tidak dijamin oleh LPS karena bunganya lebih dari standar LPS. Lalu untuk deposito dari bank saku, deposito reguler dari bank saku itu hingga 6,5% ya. Jika kalian menaruh deposito dengan pokok 1 juta di bank saku, itu bunganya dari yang paling kecil ya, dengan tenor 1 bulan itu 4,25% per tahun. Terus jika tenornya 12 bulan itu bunganya 5,25% per tahun. Nah, jika kita lihat di sini kisaran bunganya itu lebih dari 4% ya. Artinya produk deposito di bank saku ini tidak dijamin oleh LPS. Jadi produk yang dijamin oleh LPS hanya saku utama ini aja. Jika kalian menaruh uangnya di saku utama dari bank saku, ini dijamin oleh LPS. Oke. Nah, walaupun sebagian besar produk dari bank saku ini tidak dijamin oleh LPS, tetapi kalau kita lihat kekuatan keuangan dari bank saku ini dan juga kepemilikannya juga perusahaan besar, saya rasa perusahaan bank saku ini cukup aman ya teman-teman jika untuk menaruh uang. Pengalaman saya pakai bank saku. Nah, saya pakai bank saku ini udah lumayan lama ya, mungkin 4-5 bulan saya pakai bank saku. Saya tidak pernah menemukan kendala yang cukup berarti ya. Jadi lancar-lancar aja bertransaksi pakai bank saku, mulai dari pembayaran kris, lalu pembayaran tagihan, melakukan transfer atau terima transfer, itu lancar-lancar aja. Hanya saja kendalanya itu historinya agak lambat ya muncul terkadang. Misalnya nih, jika kita melakukan transfer jam 11.00, nah itu uangnya udah berhasil ya ditransfer dan saldonya udah kepotong, uangnya juga udah masuk ke rekening tujuan, tetapi di riwayat transaksinya itu belum muncul dan biasanya akan muncul beberapa menit kemudian. Nah, itu kadang-kadang seperti itu ya. Cuma itu aja sih yang saya rasakan. Selain itu aman-aman aja, mulai dari aplikasinya yang ringan, terus biaya transfernya gratis, fiturnya juga lengkap, ya pokoknya semuanya udah bagus. Cuma itu aja sih ya kekurangannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Itulah pembahasan saya mengenai keamanan bank saku. Secara overall ini aman kok ya. Jadi nggak usah ragu lagi dengan aplikasi bank saku. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!